Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersama umat-Mu Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami, urapi kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman. Kuasai kami dengan roh hikmat dan pengertian, supaya kami bisa mengerti, memahami, merenungkan dan melakukan firman-Mu sampai kehidupan kami berbuah dan berdampak. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya masih melanjutkan terkait kedewasaan atau kekanak-kanaan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kondisi jemaat Korintus. Mereka sudah menerima Roh Allah, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya, tetapi kenyataannya, realita kehidupan yang ditemukan dalam kesehariannya, mereka masih dikuasai oleh kedagingan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada mereka, "Aku tidak bisa berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani." Manusia yang dipimpin oleh Roh Allah, memiliki Roh Allah dan mau dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi aku hanya bisa berbicara dengan kamu seperti manusia duniawi, manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Jemaat di Korintus sudah diajar oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah pelayanan. Tetapi kenyataan yang ditemukan, realita yang ditemukan di dalam hidupnya, di dalam hidup berjemaat, mereka masih dikuasai oleh kedagingan. Mereka masih ada iri hati, perselisihan, mementingkan diri sendiri. Ini yang Paulus berkata, engkau masih kekanak-kanaan, engkau masih bayi rohani. Ini yang harus menjadi perenungan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara. Kita mungkin sudah ke gereja, sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sudah pelayanan, tetapi kalau kehidupan kita masih ditemukan tidak mencerminkan karakter Kristus, kualitas Kristus di dalam hidup kita, tetapi kita masih dikuasai oleh kedagingan, kita mencatat kita masih kanak-kanakan, kita masih bayi-bayi rohani, kita belum dewasa di dalam Tuhan. Kelahiran kembali menjadi poin yang penting, menjadi sarana yang penting, bagian yang inti Bapak Ibu Saudara dalam proses seseorang menuju kedewasaan. Kelahiran baru itu memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mari buka di dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat yang ke-3. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Ini anugerah yang luar biasa, ini rahmat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita mati karena dosa pelanggaran kita, tetapi kita dihidupkan kembali, kita dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus Yesus. Nah, konsep ini kita harus paham Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersyukur kita memiliki rahmat yang besar oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita dihidupkan kembali, kita dilahirkan kembali. Setelah itu apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini yang seringkali digeser Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang memahami konsep kelahiran baru hanya percaya menerima Tuhan yang masuk di dalam hidupnya. Sudah selesai sampai di situ. Tidak ada menuju suatu hidup yang penuh pengharapan, kepada hidup yang penuh pengharapan. Ini kelahiran baru Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi. Itu awalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi langkah selanjutnya kita harus memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan seperti apa? Mari buka Kolose pasal 1 ayat 27.
Kolose pasal 1 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup bersama dengan Kristus Yesus. Kristus yang adalah pengharapan dalam kemuliaan. Ya, kelahiran baru ada hidup yang penuh pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan itu dalam bahasa Yunani adalah kabot. Itu artinya bobot dari kualitas Kristus. Itu mengakar di dalam kehidupan kita. Itu kemuliaan, itu kabot, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup yang lahir baru itu ada hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan itu seperti apa? Hidup yang terfokus, yang memiliki orientasi, memiliki bobot dari kualitas Kristus. Itu mengakar di dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang lahir baru, tetapi kita tidak memiliki bobot kualitas kehidupan Kristus di dalam hidup kita, kita belum lahir baru, Bapak Ibu Saudara. Omong kosong. Orang yang lahir baru itu artinya orang itu memiliki pengharapan akan kemuliaan, memiliki hidup yang mengakar dengan kuat, hidup yang mewakili bobot kualitas Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak orang salah memahami ini, Bapak Ibu Saudara, konsep tentang kelahiran baru. Orang hanya sekedar terima Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, tetapi hanya cukup di situ. Dia tidak melanjutkan langkah berikutnya, yaitu hidup di dalam pengharapan. Hidup yang terus mengakar, memiliki kualitas Kristus, berbobot hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang disebut makanan keras. Menyangkal diri, memikul salib sampai serupa dengan gambarannya, mengikuti cara teladan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti cara Tuhan hidup, cara teladan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini yang akan kita kerjakan. Jadi kita tidak berhenti hanya menjadi orang percaya, aku percaya kepada Tuhan, masuk di dalam hidupku. Tetapi kita tidak mengejar bobot kualitas Kristus. Hidup kita harus mewakili kualitas Kristus, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan ada di dunia ini, supaya kita bisa mengikuti teladannya. Orang yang lahir baru akan teruji di dalam kualitas hidupnya. Orang yang lahir baru akan teruji di dalam kelakuan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Gampang mengecek orang lahir baru, orang yang sudah dewasa atau belum. Deteksinya itu gampang, Bapak Ibu Saudara. Tinggal melihat kelakuan yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mewakili kualitas Kristus atau belum. Kalau belum, kita masih bayi-bayi rohani. Kita belum dewasa di dalam Tuhan. Kita masih kekanak-kanakan. Kita masih sarkinos, hidup yang dikuasai oleh kedagingan. Bukan manusia rohani, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Ini yang harus menjadi perenungan kita bersama, terkhusus yang berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas Kristus, sehingga hidup kita berbobot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari lihat Yakobus pasal 3 ayat 11 sampai 17. Jadi percaya Yesus Tuhan saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan selanjutnya kita harus terfokus kepada kelahiran kembali, kualitas kelakuan yang teruji dalam keseharian. Yakobus 3 pasal 11 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Pohon rambutan tidak mungkin mengeluarkan buah kedondong, Bapak Ibu Saudara. Pasti tidak mungkin. Ya.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air dari mata air yang sama? Kalau hidup kita mengakar, kualitas Kristus mengakar di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari itu juga akan terlihat. Kalau yang kita tampilkan ya, hanya kedagingan yang dikuasai oleh daging, iri hati, perselisihan, mementingkan diri sendiri, akan terlihat, Bapak Ibu Saudara, itu dari pohon yang mana? Pertanyaan itu dari pohon yang mana? Kalau kita lahir dari Kristus mendapatkan hikmat yang dari atas, seharusnya kelakuan yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada kelakuan yang memiliki kualitas Kristus. Itu yang dimaksudkan, Bapak Ibu Saudara. Karena buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Lanjutkan ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jika kita masih menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan memegahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih bayi-bayi rohani, kita masih kekanak-kanakan, kita masih hidup dalam sarkinos, hidup yang dikuasai oleh kedagingan. Dan Alkitab mengatakan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kita sedang berdusta melawan kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. 15. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih ada iri hati, perselisihan, mementingkan diri sendiri, egois, Bapak Ibu Saudara, kesombongan, ya, itu hikmat yang dari bawah, bukan dari atas. Itu adalah nafsu manusia. Dan itu dari setan-setan. Jadi gampang ya Bapak Ibu Saudara sekalian mendeteksi kita memiliki hikmat dari atas atau hikmat dari dunia. Itu gampang ya. Hikmat dari dunia itu hikmat dari nafsu manusia, dari setan-setan. Masih ada iri hati, perselisihan, mementingkan diri sendiri, munafik ya. Lanjutkan 16. Sebab di mana ada iri hati, diulang lagi Bapak Ibu Saudara, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dimulai dari iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan. Itu natural, itu otomatis Bapak Ibu Saudara, dan macam perbuatan jahat, segala macam perbuatan jahat akan timbul Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Hati-hati, itu nafsu dari dunia, dari setan-setan. Kalau kita masih iri hati, perselisihan, mementingkan diri sendiri, kita bisa mengecek diri kita Bapak Ibu Saudara. Artinya kita dari setan-setan, bukan mendapatkan hikmat yang dari atas. Itu sumber mata air yang mana Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya seperti itu. Kalau sumber mata air kita hikmat yang dari atas, kelakuan yang kita tampilkan itu harus mewakili bobot kualitas Kristus. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, memiliki integritas Bapak Ibu Saudara. Orang yang lahir memiliki hikmat dari atas, orang itu memiliki kemurnian, memiliki integritas Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selanjutnya pendamai ya. Menjadi pendamai. Kristus menjadi teladan, menjadi pendamai Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dia memiliki integritas Bapak Ibu Saudara. Kebenaran dan keadilan itu yang ditegakkannya Bapak Ibu Saudara. Ramah, penurut, penuh belas kasihan. Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tidak mementingkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan kita. Kita lahir dari Kristus, kita dibangkitkan kembali di dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki pengharapan akan kemuliaan Kristus. Kehidupan ini yang kita kejar Bapak Ibu Saudara sekalian.
supaya kita mengalami kelahiran kembali. Hidup yang dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ahli-ahli Taurat disebut Tuhan orang yang munafik. Mereka tahu Taurat Tuhan, mereka belajar, tetapi kelakuan mereka tidak mencerminkan mereka memiliki hidup yang baik, yang benar, Bapak Ibu Saudara. Mereka jauh dari kebenaran. Hanya teori yang disampaikan, tetapi kelakuan aplikasinya omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Itu orang munafik. Jangan memakai topeng ketika kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ke gereja kita sok ahli pelayanan luar biasa, tetapi kelakuan yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari setelah keluar dari gereja kita berbeda, menjadi orang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang dikuasai oleh kedagingan. Siapakah kita sebenarnya ini? Hikmat apa yang memimpin kita, Bapak Ibu Saudara? Sudah pasti itu hikmat dari dunia, hikmat dari setan-setan. Kalau kehidupan kita tidak mencerminkan kualitas Kristus. Orang yang dewasa rohani akan terukur ketika kita memperlakukan orang lain dengan cara yang rohani, dengan cara yang benar dan terhormat, Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Korintus tidak bisa memperlakukan orang lain dengan rohani, dengan terhormat. Mereka menuntut Paulus, berikan aku ini, jangan berikan susu. Mereka merasa sudah berhikmat. Yang kedua, orang yang dewasa akan terukur ketika bisa memperlakukan Tuhan dengan cara yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Mari lihat ayat yang terakhir. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan dengan cara yang tidak benar. Markus 16 ayat 14. Markus 16 ayat 14. Markus 16 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaannya dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak gampang mencela seseorang, Bapak Ibu Saudara. Hanya orang munafik yang Tuhan cela. Tetapi di ayat 14 ini Tuhan mencela murid-muridnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang munafik itu wajar, tetapi ayat ini Tuhan mencela murid-muridnya. Lihat. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tidak bisa memperlakukan Tuhan secara rohani ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan kepada Tuhan hidup kita seutuhnya. Harusnya kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi murid-muridnya tidak percaya, dan kedegilan hati mereka memiliki hati yang degil, Bapak Ibu Saudara. Mari belajar percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tampilkan kelakuan yang memiliki kualitas Kristus. Selanjutnya percaya Tuhan yang memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hidup benar, ya, sesuai jalur treknya Tuhan, percaya aja Tuhan pasti menopang di dalam kehidupan kita. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara, jangan gentar. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memiliki keilahian tertinggi, itu yang memimpin langkah kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Tetapi dibutuhkan kepercayaan, hidup yang mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Jangan degil hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan iri hati. Jangan munafik. Jadilah orang yang pendamai, peramah. Hidup dalam kebenaran dan keadilan. Maka kita akan mencerminkan kualitas Kristus di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bangun hidup berkualitas, berbobot
sebagai manusia rohani, sebagai manusia yang dipimpin oleh Roh Allah, mendapatkan hikmat yang dari atas, maka hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman iman pagi hari ini. Memberkati kami semua supaya kami menjadi manusia-manusia rohani, manusia yang sudah lahir kembali, memiliki pengharapan akan kemuliaan. Hidup kami memiliki bobot dari kualitas hidupmu Tuhan, itu mengakar di dalam kehidupan kami, sehingga hidup yang kami tampilkan dalam keseharian adalah hidup yang memiliki kualitas Kristus, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti cara teladanmu Tuhan. Ampuni segala kedagingan kami, sarkinos kami Tuhan. Kami masih ada iri hati, perselisihan, kami mementingkan diri sendiri, kami mohon ampun Tuhan. Kalau kami tidak menjadi pendamai, kami munafik, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan. Layakkan kami kembali untuk kami terus mendisiplin diri kami Tuhan, sampai hidup kami serupa dengan gambaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.